Yang namanya disrupsi itu selalu mengganggu ketenangan semua orang. Gak ada yang suka menghadapi disrupsi ya. Tapi kadang-kadang perlu, bukan kadang-kadang. Tidak ada kemajuan yang sebenarnya berarti progress advance gitu kalau misalnya nggak pakai disrupsi teknologi. Misalnya jika kita bicara tentang ojek online ya, disrupsi terhadap bidang transportasi, tapi di sisi lain bikin peluang baru. Banyak kejadian yang terjadi setelah itu, teknologi, penemuan internet, penemuan ini semua disrupsi. Bagi dunia pengadilan sendiri, saya mengalami waktu itu saya membantu Mahkamah Agung disrupsi teknologi terhadap hukum acara, sistem administrasi peradilan. Tapi lihat buktinya sampai sekarang kemajuannya sangat berarti. Nah, Omnibus Law adalah disrupsi terhadap kaidah ketatanegaraan, kaidah peraturan perundang-undangan. Tidak ada yang menyangka bahwa mungkin inilah yang merupakan jawaban dari permasalahan peraturan perundang-undangan yang kita hadapi selama ini. 10 tahun yang lalu saya di Bappenas, saya ingat saya mengusulkan adanya suatu audit peraturan perundang-undangan, dari mulai undang-undang sampai ke peraturan yang paling bawah, peraturan perundang-undangan yang paling bawah. Nah, ini akan menjadi suatu mega project sebenarnya di bidang peraturan perundang-undangan. Tapi itu memerlukan effort dan kesungguhan, political will dari semua stakeholder termasuk DPR, Presiden, Mahkamah Konstitusi dan sebagainya. Itu effortnya sangat luar biasa, sangat besar. Dan ya nggak kejadian. Tapi dengan adanya Omnibus Law ini merupakan salah satu cara yang nggak kepikiran sebelumnya mungkin ya. Tapi ketika itu dicetuskan, ide ini dicetuskan, ini kalau nggak salah Pak Sofyan Jalil waktu itu mencetuskan ide ini, kenapa enggak gitu ya, bahwa nantinya mesti ada kekurangan. Bayangkan 79 undang-undang dijadikan satu undang-undang, artinya bukan jadi satu undang-undang, tapi perubahan terhadap 79 undang-undang itu dimasukkan ke dalam satu produk perundang-undangan. Nah, ini bukan tidak mungkin di dalamnya terhadap satu undang-undang, dua undang-undang, tiga undang-undang, bahkan 79-nya ada masalah, ada celah. Bisa jadi. Tapi ada mekanismenya untuk itu. Ada mekanisme untuk bisa mereview kembali apa yang telah putuskan oleh DPR. Nah, kalau misalnya begitu banyak lubangnya, kenapa dipaksakan pada saat ini nih? Saya kasih tahu, 5 tahun Jokowi dan DPR yang sekarang itu punya kesempatan untuk bisa berbuat banyak hal. Kalau misalnya let's say kita udahlah jalani seperti biasa aja gitu ya, mekanisme seperti biasa, 79 undang-undang itu dibahas seperti biasanya. DPR itu 1 tahun paling cuma 50. Coba tahun berapa sih yang nyampe 100 saja ya, 1 tahun gitu bisa selesai. Nah itu dong, kita lihat itu 79 undang-undang kalau misalnya itu dibahas pun itu nggak selesai dalam 1 tahun. Nah, sekarang kita mau menyelesaikan itu semuanya dalam 1 tahun, dan ini menjadi basis untuk yang lainnya. Bukan hanya Omnibus Law tentang Cipta Kerja loh, kita mau bikin ini ada yang tentang ibu kota negara, perpajakan, nanti yang lain-lain juga ikut. Tapi yang memang paling urgent sekarang ya Cipta Kerja, gimana menciptakan lapangan kerja untuk
orang-orang yang belum bekerja, jutaan itu orang itu ya. Sedangkan untuk yang bekerja bagaimana loh, apakah sedemikian tereliminasinya hak-haknya? Coba baca lagi, itu yang menjadi masalah pada saat ini ya. Ketika kita mau bicara tentang lompatan ke depan, tapi ada tali yang mengikat sehingga kita harus selalu kembali ke belakang, nggak bisa jadi disrupsi. Nah, disrupsi itu harus terjadi. Jadi saya pikir Omnibus Law itu harus kejadian, dan kita sekarang kalau misalnya ada yang salah-salah atau ada yang masih harus diperbaiki, ya perbaiki sesuai mekanisme lah, nggak usah ragu. Oke, terima kasih.